Alhamdulillahilladzi hadana subulus salam wa afhamana bi syariatin nabil karim wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karim wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasul. Wa qala an-nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits, Aisma sihta fa innaka mayyitun wahbib ma sihta fa innaka mufariqum bih wa'mal ma sihta fa innaka mazziyum bih. Saudaraku hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, senantiasa kita menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memuji, mengagungkan dan mensucikan Allah. Kita iringi dengan kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas seluruh rangkaian anugerah yang Allah berikan kepada kita dalam hidup ini. Mudah-mudahan segala rangkaian anugerah Allah mengiringinya dengan rahmat dan keberkahan fid dunya wal akhirah. Mari sama-sama kita bangun ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, agar kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Balasannya, kata Allah, adalah kemuliaan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita menjadi umat yang istiqomah di dalam melaksanakan rangkaian-rangkaian sunnah-sunnah Nabi Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan tetap berada dalam penjagaan Allah, limpahan rahmat kasih sayangnya, serta memperoleh syafaat Rasulullah fi yaumil akhir. Saudaraku hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok teladan sepanjang zaman. Bagi kita telah diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran agar menjadi contoh, menjadi teladan bagi siapa saja yang menjadi pemimpin di dunia ini, siapa saja yang menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Ketika menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kita lihat, sebagai sosok pemimpin teladan sepanjang zaman, Rasulullah memikirkan umatnya. Rasulullah tidak ingin ada umat itu yang susah. Rasulullah tidak ingin ada umat itu yang menderita. Rasulullah tidak ada menginginkan umat itu dalam memperoleh bencana. Tidak hanya persoalan di akhirat, tapi mulai dari kehidupan di dunia ini. Karena dinyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kehidupan di dunia ini bagi kita umat Nabi Muhammad Rasulullah sangat singkat buat kita. Maka kita harus berpikir cerdas di dalam kehidupan yang sangat singkat ini, agar kita mampu membuat pundi-pundi amal kita, mengisi lumbung-lumbung ibadah kita, tidak hanya untuk kebahagiaan akhirat, tapi kebahagiaan dunia dan akhirat.
Lalu kemudian saudaraku hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, lalu yang diinginkan Rasulullah kepada umat ini, kepada masyarakatnya, agar berada dalam kebahagiaan, agar terjaga dari musibah dan bencana, agar berada dalam kesejahteraan, agar terhindar dari segala penderitaan. Kita diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diingatkan oleh Rasulullah agar kita mampu melaksanakannya. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza tashahhada ahadukum," apabila kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai tasyahud akhir, "Fasta'id billah," bermohonlah perlindungan kalian kepada Allah, karena bukan kepadaku kalian meminta perlindungan, tapi mintalah perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah lah yang akan bisa melindungi kalian, Allah lah yang akan memberikan keselamatan kepada kalian, Allah lah yang akan memberikan kemuliaan dan kebahagiaan kepada kalian, karena Allah itu adalah narasumber segalanya. Agar terlepas dari segala penderitaan, agar terlepas dari segala macam bentuk kesulitan, agar dimudahkan segala urusan dan memperoleh kebahagiaan dan kemuliaan, maka berlindunglah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian kata Rasulullah, berlindunglah kalian dari min arba', dari 4 persoalan yang menimbulkan fitnah yang dahsyat dalam kehidupan kalian di dunia. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab neraka jahanam. Saudara hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kenapa kita meminta perlindungan kepada Allah dari azab neraka jahanam ini? Lalu kemudian Rasulullah memposisikan itu pada urutan pertama. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dinyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu dahsyatnya azab yang diberikan di akhirat. Salah satu tempat yang membuat kita dalam keadaan tidak nyaman adalah ketika ditempatkan di dalam neraka Allah. Perbandingannya kehidupan akhirat itu 1:1000. Saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah, 1 hari di dunia ini 1000 tahun lamanya di akhirat. Ketika mereka mendekam di dalam neraka, berapa lama mereka harus menyelesaikan urusan itu? Makanya dinyatakan oleh Rasulullah, mintalah perlindungan kepada Allah agar kalian terhindar dari azab neraka jahanam. Lalu kemudian kita lihat apa yang dijelaskan Allah di dalam Al-Quran, innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhilin. Siapa rupanya orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka itu? Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, mereka angkuh dalam kehidupan ini, mereka merasa hebat, mereka merasa paling berkuasa, mereka kemudian berbuat kezaliman, mereka berbuat sesuka hati, mereka tebarkan fitnah dan kemudian membuat kekacauan. Lalu dengan kesombongan mereka tak mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sudah perintahkan kepada kita agar kita tidak berlaku sombong, agar kita tidak berbuat kecurangan, agar kita tidak melakukan kezaliman. Sudah banyak contoh di berbagai penjelasan yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, bagaimana orang-orang terdahulu yang mereka buat dengan kezaliman. Mereka ingkar kepada Allah, mereka menantang nabinya, lalu kemudian apa resiko yang mereka terima? Nah, diingatkan oleh Allah kepada kita an ibadati, lalu kemudian tidak beribadah kepada Allah. Saudara hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sayadkhuluna jahannam dakhilin, lalu kemudian kata Allah, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kita menyadari saat ini apa yang kita rasakan, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apakah itu harta, apakah itu kebahagiaan,
Apakah itu kedudukan, jabatan dan kekuasaan? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Itu adalah nikmat yang datang dari Allah. Tidakkah engkau bersyukur kepada Allah ketika engkau diberikan titipan hal yang demikian? Jangankan tingkat yang besar seperti itu, saudara hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita hari ini hayat, diberikan hidup oleh Allah. Ini adalah sebuah kesempatan berharga buat kita untuk melakukan hal-hal yang Allah ridho dalam kehidupan ini, agar kita mampu mengisi kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kenapa rupanya? Karena memang keterbatasan kita di muka bumi ini, Allah memberikan giliran. Akhir-akhir ini coba kita lihat, saudaraku hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kadang-kadang kita melihat dan mendengar hal-hal yang sangat mengejutkan kita, tanpa sakit, tanpa kemudian ada persoalan apa-apa, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya, kadang satu hari, saudara hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, diumumkan di masjid pagi, diumumkan siang, diumumkan sore. Begitu singkatnya. Tidakkah juga engkau berbuat kebajikan di hadapan Allah? Masihkah engkau bertahan dengan kebohongan? Masihkah juga bergelimang dengan kemaksiatan? Masihkah juga meninggalkan suruhan Allah? Lalu apa yang akan kau sajikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lalu kemudian ketika dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di urutan yang pertama, agar kita memohon perlindungan kepada Allah dari siksa neraka jahanam. Lalu kemudian diingatkan oleh Rasulullah, berlindunglah kalian wa fi adzabil qabri, dari azab kubur. Kenapa dengan azab kubur itu? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika berada di alam kubur, tidak ada lagi kita bisa berbuat, tidak ada lagi cerita sholat, tidak ada lagi cerita puasa, tidak ada lagi cerita zikir, tidak ada lagi cerita sedekah, tidak ada lagi cerita baca Quran. Ketika antum diberikan kesempatan, kenapa antum tidak lakukan itu? Ketika sudah disuruhkan ke alam kubur, innal qabri awwala yunazzilul akhirah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya alam kubur itu adalah awal perjalanan kehidupan akhirat. Kalau dalam awal perjalanan ini, kata Rasulullah, sudah mendapatkan penderitaan azab, maka langkah berikutnya akan lebih berat. Kenapa antum tidak lakukan selama hidup di dunia? Anda badannya sehat, makannya kuat, Anda punya kesempatan, punya keturunan, kenapa tidak dididik keturunannya demikian? Padahal sudah diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lampu paling terang di alam kubur itu adalah sedekah. Anda punya waktu itu, Anda punya kesempatan waktu itu, kenapa antum tidak buat? Lalu kemudian kita lihat, punya generasi keturunan, kenapa terlibat dengan narkoba? Kenapa sekarang ini kemudian jadi anak jalanan? Kenapa sekarang susah diatur? Kenapa kemudian sekarang menyulitkan kehidupan? Kita sudah diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam punya anak. Anak Nabi Allah Ibrahim itu tidak lepas sebelum lahir ke muka bumi ini. Nabi Allah Ibrahim sujud, Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah. Kata Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, Tuhanku, aku bermohon kepadamu, kata Nabi Allah Ibrahim, berikanlah kepadaku generasi anakku menjadi anak yang saleh. Berapa banyak orang tua yang tidak peduli dengan anaknya? Berapa banyak mereka yang tidak peduli dan kemudian tidak mendoakannya? Saudara hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, tidak ada kata terlambat buat kita. Itu sekelas Nabi Allah Ibrahim sebagai pangkat Khalilullah, kekasih Allah. Kita apa? Dan kita siapa? Lalu kemudian anak-anak kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan mereka Al-Quran, didik mereka dengan Al-Quran, hudal linnas, karena itu adalah petunjuk bagi manusia. Berikan kesempatan kepada mereka agar mereka mendalami Al-Quran, membaca, memahami, kemudian menafsirkan Quran, mengamalkan Quran, dan menjelaskan Quran kepada orang lain. Kenapa? Anak-anakmu yang mereka belajar Quran, yang mereka menghafal Quran, kata Rasulullah, luar biasa saudaraku hadirin. Anaknya yang menghafal Quran, mati ayah emaknya,
dimasukkan ke alam kubur. Kata Nabi, kubur ayah emaknya terang benderang, Allah karim. Mana anak-anakmu yang kau lahirkan, kau biarkan ia menjadi anak jalanan. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat pergi menuju satu tujuan, lalu melintasi areal kuburan. Begitu lewat kuburan laki, Rasulullah melangkahkan kakinya dengan kencang, hampir seperti berlari. Lalu dia instruksikan kepada para sahabat agar mengikuti langkahnya. Sampai di tujuan selesai, kemudian tentang persoalan yang dilakukan Rasulullah, balik Rasulullah dengan rute yang sama. Tapi ketika pulang, saudaraku hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, pelankan jalan kalian. Ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, ketika pergi ya Rasul, kami disuruh berjalan cepat, kenapa pulang kami disuruh berjalan pelan? Lalu Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat, tadi sudah disampaikan malaikat kepadaku tentang persoalan apa yang terjadi di alam kubur. Ketika kita pergi, kata Rasulullah, kalau seandainya Allah menganugerahkan sama pendengaranku dengan pendengaran kalian, kata Rasulullah, kalian pun tak sanggup berjalan pelan, karena aku mendengar orang yang ada di alam kubur ini mendapatkan azab siksaan berat. Tapi ketika pulang diinformasikan oleh malaikat, bagaimana kami mau menyiksanya Muhammad? Allah perintahkan agar diberhentikan. Kenapa diberhentikan? Kata Rasulullah, bagaimana kami mau menyiksa orang ini Muhammad? Anaknya di dunia sedang membaca Bismillahirrahmanirrahim, baru baca Bismillah, ayah ibunya diberhentikan azab alam kuburnya. Saudara hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, diingatkan oleh Rasulullah kepada kita, mohonlah perlindungan kepada Allah, karena kita tidak selamanya di dunia. Pasti mau tidak mau, cepat atau lambat, itu pasti akan sampai kepada kita. Siapkan diri kita agar kita mendapatkan kemuliaan tidak hanya di dunia, tapi pasca kehidupan dunia. Kita punya tujuan hidup. Orang yang punya tujuan hidup di muka bumi ini, dia tidak akan mengambang. Orang yang punya tujuan hidup di dunia ini, dia akan punya pendirian. Kenapa? Tujuan hidupnya adalah mencari keridhaan Allah. Sarana yang ditempuhnya adalah ibadah. Kalau Allah sudah ridha di dunia, Allah akan berikan kemuliaan di dunia ini. Kalau Allah ridha setelah kehidupan dunia di alam kubur, Allah akan lepaskan dari penderitaan alam kubur. Kalau Allah ridha di akhirat, Allah tempatkan kita dalam surga kemuliaannya. Saudara hadirin, ini yang kedua kata Rasulullah, wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Kemudian mohon perlindungan kalian dari fitnah kehidupan dan kematian. Banyak bertebaran fitnah dalam kehidupan ini. Saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah, jikalau kita mohon perlindungan kepada Allah, segala macam bentuk hal yang tidak baik, segala macam bentuk hal-hal yang tidak menyenangkan, Allah melindungi kita dari fitnah itu karena kita meminta kepada Allah perlindungannya. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, kita bermohon perlindungan kepada Allah yang keempat kata Rasulullah dari fitnah al-masih dajjal. Saudara hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, diwanti-wanti Nabi kita sebagai seorang pemimpin yang luar biasa. Dia menginginkan umat ini bahagia, dia menginginkan rakyatnya sejahtera, dia menginginkan rakyatnya tidak menderita, dia menginginkan masyarakatnya tidak mendapatkan kesulitan. Maka diingatkan Rasul buat kita semua. Mudah-mudahan kita dapat menjalankannya dalam kehidupan ini, agar kita tetap berada dalam lindungan Allah, baik dari dunia ini sampai ke akhirat nanti. Allah berikan kekuatan lahir batin kepada kita semua untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan ini. Allah senantiasa menjaga kita, semakin dekat kita kepada Allah, dan bersyukur kita kepada Allah agar kita ditambahi karunia kenikmatan min haitsu la yahtasib. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.